Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Yakin dan percayalah, hanya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kita, yang mengajar kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kehidupan, untuk nafas hidup yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya, sebagaimana Engkau telah menyertai kami pada hari-hari yang kami lewati, hari ini pun Engkau akan memberkati kami. Ajari kami untuk terus bersyukur dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami, serta memakai segala berkat dalam hidup kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap setia di dalam kebenaran-Mu. Oleh sebab itu kami mau belajar dari firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 3 Mei 2025 tertulis dalam kitab Imamat 20 ayat 8, dalam bahasa Batak Tolu Musa 20 ayat 8. Demikianlah dikatakan, jala ikon radotan muna akka paretakku dohot mangulahon akai ai au do jahuba napa badiahon hamu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Siapakah kita? Siapa saudara? Siapa saya? Setelah Yesus mati dan bangkit, Ia mengubah status kita. Dari hamba dosa menjadi anak kekasih hatinya. Kita adalah kepunyaannya yang telah ditebus dari dosa-dosa dan dibenarkan di dalam kemuliaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, tentu kita sudah seharusnya menaati perintahnya dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus di dalamku. Jika Yesus hidup di dalam hati kita, maka tidak akan ada lagi celah atau tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bermain-main di tengah-tengah kehidupan kita di dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan adalah tanda bahwasanya Allah yang mempunyai kehidupan. Allah yang menyelamatkan mereka, yang menuntun perjalanannya untuk sampai ke tanah perjanjian. Oleh sebab itu, jika Allah yang menjadi pemilik kehidupan mereka dan Allah juga yang menjadi pemilik kehidupan kita, sudah pasti Allah lah yang berkehendak atau berkenan atas kita. Jika Ia menginginkan kita hidup di dalam kekudusan, tentu kita harus hidup di dalam kekudusan. Mengapa? Karena kita telah dikuduskan. Karena kita telah dibenarkan di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atas dasar kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, maka kita adalah umat-Nya. Kita adalah kepunyaannya. Di mana hubungan kepemilikan biasanya dihubungkan dengan hubungan yang sangat akrab, yang sangat dekat.
ibarat seperti hubungan suami istri. Suami dan istri saling memiliki, saling terikat satu dengan yang lain. Jika umat Tuhan menyembah kepada ilah lain, hal ini menggambarkan seorang istri yang berzinah atau suami yang menyimpang dari pernikahannya. Hubungan kita dengan Tuhan diibaratkan hubungan suami dan istri. Hubungan yang sangat akrab, hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat terbuka. Oleh sebab itu, jika salah seorang dari pasangan suami istri itu berzina atau menyimpang dari hukum pernikahan mereka, sudah sepantasnya salah seorang di antara mereka merasakan sakit karena cemburu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Dia tidak menginginkan hati kita menyimpang dari Dia. Tuhan tidak mau kita percaya atau kita mencintai ilah lain di luar daripada dirinya. Oleh sebab itulah, apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah otoritasnya. Dia mau kita menyenangkan hatinya. Dia mau kita selalu percaya dan menyembah kepada Dia. Sebagai pemilik umat, Allah berhak menuntut kita untuk hidup di dalam kekudusan. Sebagaimana Allah menginginkan bangsa Israel hidup di dalam kekudusan, demikianlah sampai hari ini pun Dia tetap menginginkan kita hidup di dalam kekudusan. Dia yang telah menganugerahkan kepada kita hidup kudus, karena Dia adalah kudus. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup di dalam kekudusan. Karena hidup kudus berarti hidup kita teratur, hidup yang baik, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah Allah menuntut kita untuk hidup di dalam kekudusan karena Ia mengasihi kita. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita hidup merespon kebaikan-kebaikan Tuhan dengan hidup yang berkenan kepadanya. Marilah kita meneliti hati kita masing-masing dan mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan, yang telah kita lakukan selama ini di dalam kehidupan. Jika kita telah hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kekudusannya, teruskanlah. Hiduplah bersama-sama dengan Tuhan di dalam hati yang menghamba. Tetapi jika hidup kita masih di dalam hal-hal yang duniawi, pekerjaan-pekerjaan kita masih menyimpang dari kehendak Tuhan, marilah kita kembali kepada kebenarannya. Marilah kita mengubah hidup kita lebih baik di dalam penyertaan kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita sudah menjadi milik Allah. Ia telah mengorbankan Yesus Kristus di kayu salib. Dialah pemilik kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita berjalan di dalam kebenarannya. Yesus adalah pemilik kehidupan kita. Karena itu dengarkanlah suaranya. Teruslah merindukannya di dalam kehidupanmu dan lakukanlah hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk penyataan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau hidup di dalam kebenaran. Kami mau hidup di dalam kekudusan. Sebagaimana Engkau Allah kudus. Tuhan, tolonglah kami. Mampukanlah kami untuk hidup di dalam kehidupan yang benar, sehingga kami berkenan kepadamu. Apapun yang kami rencanakan, yang kami kerjakan hari ini, tolonglah kami, supaya kami dapat melakukannya dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Kasihanilah kami, berkatilah kami. Berilah apa yang kami perlukan, sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga hari-hari kami akan melihat betapa besar dan kuasanya Engkau yang bertindak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kami.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.